Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi kelas malam. Izinkan saya mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara. Alasan saya mengambil topik ini agar kita tahu fungsi dan kedudukan Pancasila adalah untuk mengatur segala bentuk pemerintahan yang ada di negara Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari saya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Seluruh negara-negara di dunia pasti memiliki landasan atau dasar yang berfungsi mengatur aparatur negara atau yang biasa kita sebut sebagai ideologi. Karena ideologi merupakan dasar negara yang berfungsi untuk acuan negara tersebut, agar negara tersebut semakin berkembang dan maju, terutama dalam menghadapi era globalisasi yang semakin maju ini, agar bangsa dan negara Indonesia tetap berdiri kokoh, kuat, dan tidak mudah terkecohkan. Dan karena itu, perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh. Tanpa ideologi, bangsa dan negara akan dihadapi oleh maraknya budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia. Makin banyaknya terorisme, komunisme, dan fundalisme yang makin membahayakan bagi negara ini. Dan ideologi juga berfungsi sebagai upaya mempersatu bangsa dengan keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan material dan spiritual di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedua, bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dan Pancasila. Yang ketiga, apa saja upaya-upaya dalam menjaga makna nilai-nilai Pancasila. Bab 2. Pembahasan. 1. Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang sering disebut juga sebagai way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, atau pandangan dunia. Ideologi ini tidak sekedar gagasan, melainkan gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok besar manusia atau bangsa. Sehingga karena itu ideologi bersifat menggerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Ideologi mempunyai fungsi penting, yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu. Maka ideologi menjadi sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi para warganya. 2. Penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila. 1. Butir-butir pengamalan Pancasila ke satu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup. 2. Butir-butir pengamalan Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Butir-butir pengalaman Pancasila ketiga. Persatuan Indonesia. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. 4. Butir-butir pengamalan Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai warga negara dan warga masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 5. Butir-butir pengamalan Pancasila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Maka dari itu, penting bagi seluruh warga negara untuk memahami setiap makna Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami setiap maknanya, seluruh warga negara Indonesia dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan terwujud kehidupan yang rukun dan sejahtera. 3. Upaya-upaya dalam menjaga makna nilai-nilai Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam negara dan bangsa Indonesia yaitu: pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan perpaduan budaya atau alkulturasi. Pengertian inkulturasi adalah suatu cara dalam memadukan beraneka budaya di dalam kehidupan masyarakat yang berkembang secara dinamis. Lalu, pembentuk identitas bangsa yaitu agama, suku, ras, kebudayaan, dan juga bahasa. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di suatu level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yaitu, pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintahan melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi muda kita. Ketiga, penekanan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Bab 3. Penutupan. Kesimpulan, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila dapat dijadikan wadah untuk mempersatukan segala kebudayaan, suku, ras, bahasa, dan agama yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Hal ini yang menjadikan Pancasila sebagai norma dasar dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur segala kegiatan kehidupan bangsa dan negara, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai agar terciptanya negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saran yang pertama, kepada anggota pemuda Pancasila disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan penerapan nilai-nilai Pancasila agar sikap yang dilakukan para anggota pemuda Pancasila dapat sesuai dengan visi dan misi dari organisasi pemuda Pancasila tersebut, yaitu menciptakan manusia yang berjiwa Pancasila dan senantiasa menjadi pemuda-pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. 2. Kepada masyarakat disarankan untuk terus memperhatikan lingkungan sekitar akan organisasi-organisasi kepemudaan yang membawa dampak baik atau dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Karena organisasi tersebut dapat mempengaruhi bagi para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi harapan di masa yang akan datang. Ini adalah daftar pustakanya. Huda Nurul 2002, Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara, Jakarta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.